Teman-teman, kali ini kita akan membahas insiden medis yang tergolong lumayan langka. Pertukaran cairan tubuh yang seharusnya jadi momen intim berubah jadi membahayakan nyawa pasangan gara-gara dilakukan secara nggak aman. Ciuman atau kontak fisik sederhana ternyata bisa memicu reaksi fatal di tubuh kita. Salah satu kasus yang akan saya sampaikan berakhir di ruang otopsi. Simak videonya sampai akhir karena ada resiko nggak kasat mata yang ternyata jauh lebih mengerikan dari aktivitas intim yang nggak aman. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Teman-teman, sebelumnya apa yang akan saya sampaikan di sini adalah untuk kepentingan edukasi. Jadi saya mohon kebijakan kita semua, karena apa yang akan saya sampaikan mungkin menimbulkan rasa nggak nyaman. Di kasus pertama, kedua korban ini usianya masih belasan, keduanya sama-sama laki-laki. Kita sebut saja A dan B. Mereka berdua kenalan lewat aplikasi pencarian jodoh di internet, kemudian sepakat ketemu untuk kencan singkat. Di hari yang sudah disepakati, mereka bermesraan dan saat itu B melakukan aktivitas intim ke A dengan menggunakan mulutnya. Di tengah-tengah aktivitas itu tiba-tiba aja A mengeluh sesak napas yang sangat parah. Suara napasnya mengi berbunyi seperti orang asma, terengah-engah seperti menghadapi reaksi alergi yang sangat parah. Waktu itu memang A membawa inhaler asma. Dia gunakan beberapa kali, tapi nggak lama kemudian A kehilangan kesadaran. Udah pasti B panik luar biasa, dia menelpon nomor telepon darurat. Sekitar 45 menit kemudian petugas medis datang, tapi ketika diperiksa nadi A sudah sangat lemah, bahkan nyaris nggak keraba. Napasnya juga udah satu-satu, bahkan saat itu petugas medis terpaksa melakukan intubasi. Intubasi ini ada prosedur memasukkan pipa plastik kuning ke dalam mulut. Tujuannya untuk menjaga jalan napas karena saat itu tenggorokan A udah sangat bengkak. A kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat dan diberikan epinefrin. Epinefrin atau cairan adrenalin adalah obat yang gunanya menyempitkan pembuluh supaya aliran cairan tubuh terjaga ke seluruh tubuh. Epinefrin juga merilekskan otot saluran napas dan juga mengurangi pembengkakan. Epinefrin menekan sel-sel imun atau sel mast supaya berhenti melepaskan zat kimia penyebab alergi lebih lanjut ke dalam cairan tubuh kita. Tapi sayangnya walaupun diberikan terapi yang sudah maksimal, nyawa A nggak tertolong. A pun kehilangan nyawa. Dokter langsung nanya ke B. Dia nanya, sebelum ini ada kejadian apa? A makan sesuatu nggak atau minum sesuatu nggak yang kira-kira bisa memicu alergi? B bilang ke dokter dan keadaan panik dan gemeteran. Mereka berdua itu sepakat ketemu hanya untuk saling memuaskan gairah. Mereka nggak makan, nggak minum, bermesraan pun enggak. Ketika ketemu langsung saling memuaskan. B bilang, saya tuh melakukan aktivitas intim ke A menggunakan mulut saya, tapi tiba-tiba aja asak napas dan kehilangan kesadaran. Saya nggak tahu kenapa. Dokter kemudian tanya ke keluarganya A, ada nggak nih alergi makanan atau zat tertentu? Keluarga A bilang, A punya alergi kacang-kacangan. 2 bulan yang lalu A dites alergi, diketahui memang dia alergi kacang. B kaget luar biasa, kemudian ngaku ke dokter, dokter, sebelum kami ketemu, saya tuh sempat makan roti pakai selai kacang. Mungkin nggak itu penyebabnya? Ya, teman-teman, itulah penyebab A mengalami alergi yang parah sampai kehilangan nyawanya. Dokter forensik kemudian melakukan otopsi ke jasadnya A untuk memastikan nih, apa penyebab A kehilangan nyawanya. Waktu dilakukan pemeriksaan luar sama sekali nggak ada tanda-tanda kekerasan yang mengarah ke tindak pidana. Dari pemeriksaan luarnya memang ditemukan tanda-tanda sesak napas alias asfiksia yang lumayan berat. Nah, dari hasil pemeriksaan cairan tubuh A ditemukanlah kadar triptase serum yang sangat-sangat tinggi. Nah, teman-teman, pada orang alergi, sistem kekebalan tubuh tuh akan mengenali benda pemicunya sebagai musuh yang harus dihilangkan. Tubuh kemudian akan membuat detektor khusus yang namanya IgE. IgE ini menempel pada sel yang namanya sel mast.
Sel mas ini adalah benteng pertahanan tubuh terhadap alergi. Di dalamnya ada berbagai macam zat kimia. Salah satunya adalah enzim triptase serum tadi. Kalau nanti nih alergen masuk ke tubuh, IgE akan terpicu lalu kemudian sel mas akan pecah. Sel mas menumpahkan semua amunisinya antara lain enzim triptase dan juga histamin. Histamin ini adalah zat kimia yang akan memicu terjadinya peradangan, menyebabkan otot-otot paru berkontraksi alias menegang sehingga terjadi sesak napas dan kemudian suaranya akan mengih. Ini adalah semacam reaksi tubuh untuk mempertahankan diri, mencegah misalkan musuhnya tadi alergen yang masuk lewat udara. Makanya tadi saluran napas akan dikecilkan. Dalam kasus ekstrim saluran napas bisa tertutup secara penuh. Terjadi juga nih pelebaran pembuluh dan bocoran cairan tubuh ke jaringan sekitar. Ini juga salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Supaya nanti nih sel-sel pertahanan tubuh akan masuk ke jaringan, mereka memusnahkan semua musuh yang masuk ke dalam situ. Tapi akibatnya tensi akan menurun secara sangat drastis. Kalau nggak segera tertangani, jantung bisa berhenti berdetak. Histamin juga bisa memicu gatal-gatal dan membengkakan di jaringan sekitar. Karena jantung dan napas terganggu, organ-organ vital nih seperti otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Nantinya akan mengakibatkan kerusakan otak permanen atau ischemic encephalopathy. Di kasus A ini memang sempat mendapatkan pertolongan medis tapi sayangnya sudah terlambat. Kadar triptase serum tubuh A itu sangat tinggi teman-teman, sampai 5 kali lipat kadar normalnya. Yang mana menunjukkan kalau A memang mengalami reaksi alergi yang sangat berat dan inilah penyebab A kehilangan nyawanya. Kadar triptase serum yang tinggi itu semacam sidik jari medis, menunjukkan kalau sistem pertahanan tubuh melawan alergi secara sangat-sangat agresif. Saking agresifnya sampai menghancurkan sel-selnya sendiri, melepaskan enzim ke seluruh tubuh. Diketahui tadi, kalau memang A punya riwayat alergi kacang dan 2 bulan sebelumnya dia melakukan tes alergi. Waktu itu, kadar IgE di tubuh A itu tinggi, menandakan kalau sistem kekebalan tubuhnya sangat-sangat sensitif dan siap siaga untuk bereaksi hebat terhadap alergen. Diperparah lagi nih, A punya riwayat asma. Jadi waktu terjadi serangan ada kesulitan bernapas yang sangat-sangat parah melebihi reaksi alergi biasa. B ngaku nih, waktu dia memuaskan A dengan menggunakan mulut, A tidak menggunakan karet pengaman. Nah, karena sebelumnya B makan selai kacang, jadi air liurnya masih tersisa protein dari kacangnya tadi. Alergen kacang itu sangat mudah larut. Jadi ketika air liur B menempel di area sensitifnya A, protein kacang menembus selaput lendir atau membran mukosa dari area sensitifnya A. Selaput ini adalah jalur masuk yang sangat efektif bagi benda asing masuk ke pembuluh. Beda dengan kulit kita nih, karena kulit punya lapisan luar yang sangat keras dan berfungsi sebagai penghalang fisik. Selaput lendir didesain untuk memudahkan penyerapan nutrisi dan juga oksigen. Pada kepala area sensitif A, selaput lendir yang lembab melarutkan molekul asing. Ditambah lagi, di bawah selaput lendir ada jaringan pembuluh yang sangat padat dan dekat dengan permukaan. Begitu molekul asing berhasil menembus jaringan tipis mukosa tadi, molekulnya bisa masuk ke dalam aliran cairan tubuh, secara cepat menyebar ke seluruh tubuh. Selaput lendir merupakan garis terdepan pertahanan tubuh, sehingga di area ini terdapat konsentrasi sel mas yang sangat tinggi. Molekul asing yang masuk melalui mukosa akan langsung ketemu dengan antibodi IgE yang menempel pada sel mas. Udah pasti kemudian memicu reaksi berantai yang cepat dan sangat berat. Dan bisa disimpulkan ya teman-teman, pada kasus ini A kehilangan nyawanya gara-gara aktivitas intim yang gak aman. Kasus alergi berat gara-gara aktivitas intim itu memang unik, tapi ini bukan yang pertama kali terjadi. Ada juga nih kasus wanita yang mengalami reaksi alergi berat gara-gara cairan ejakulat dari pasangannya. Di Kanada, ada seorang perempuan usia 31 tahun, dia masuk ke IGD dengan keluhan muntah-muntah hebat, sesak napas, dan gatal-gatal di sekujur badannya. Tensi dan nadinya menurun, tapi untungnya dia masih sadar. Perempuan ini mengaku dia sama sekali nggak makan atau minum sesuatu yang memicu alergi.
Tapi sebelumnya, dia baru aja berkencan dengan seorang laki-laki. Mereka berhubungan intim dan dia memuaskan gairah si laki-laki dengan menggunakan mulutnya. Ketika si laki-laki berada dalam puncak gairah, cairan ejakulatnya masuk ke mulut si perempuan. Dan saat itulah terjadi alergi yang sangat berat. Perempuan ini bilang kalau sebelumnya dia sudah beberapa kali berganti pasangan, tapi nggak pernah sekalipun dia mengalami reaksi semacam ini. Perempuan ini ditanya oleh dokter apakah dia punya riwayat alergi dan akhirnya dia bilang, ya saya punya alergi obat antibiotik golongan penisilin. Pasangannya si laki-laki ternyata mengkonsumsi obat ibuprofen dan juga amoksisilin selama 5 hari terakhir. Amoksisilin ini adalah antibiotik golongan penisilin juga. Nah, kok bisa nih obat yang dia minum tercampur ke cairan ejakulatnya? Oke, saya akan jelaskan secara medisnya. Jadi, cairan ejakulat itu terdiri dari getah prostat sekitar 30% dan juga getah dari kelenjar yang ada di zakar sekitar 60%. Sisanya berasal dari kelenjar lain. Dan gak semua obat itu bisa masuk ke dalam cairan ejakulat. Syaratnya, yang pertama, obat harus mudah larut dalam lemak. Yang kedua, ukuran molekulnya harus sangat kecil. Yang ketiga, sifatnya asam lemah karena cairan ejakulat manusia itu sifatnya basah. Dan inilah teman-teman yang menyebabkan kadar amoksisilin dalam cairan ejakulat si laki-laki sangat tinggi. Karena sifat tadi ada dalam obat amoksisilin. Mungkin teman-teman pernah ingat ya, misalkan minum obat tertentu, tiba-tiba air seninya baunya agak aneh. Nah, itu salah satunya adalah obat amoksisilin. Ada larut dalam lemak dan kemudian dibuang lewat urin. Apalagi nih teman-teman, waktu ditanya si perempuan ini, dia ngaku ketika melakukan aktivitas ini dengan si laki-laki ini tidak pakai karet pengaman sama sekali. Dasarnya apa? Karena si perempuan ini percaya sama si laki-laki. Tapi ya untungnya pada kasus ini si perempuan berhasil ditolong. Reaksi alerginya nggak seberat pada kasus pertama. Dan teman-teman, 2 kasus yang kita bahas ini tuh menunjukkan kalau ancaman kesehatan nggak selalu datang dari apa yang kita konsumsi sendiri. Dan ingat, di balik aktivitas intim apalagi yang gak aman, akan ada tanggung jawab medis untuk menjaga keselamatan satu sama lain. Selalu waspada, berpikir sebelum bertindak, dan semoga kita semua selalu dilindungi dari hal-hal yang buruk.